Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajanaira dengan NIM 231080201131. Yang pertama, itu akan menjelaskan tentang etika di tempat kerja. Etika adalah keyakinan tentang apa yang benar dan salah atau baik dan buruk. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu, norma sosial tentang apa yang benar dan baik. Kemudian yaitu ada perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan norma sosial tentang apa yang diartikan sebagai salah dan buruk. Kemudian yaitu ada etika individu. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Kemudian, setiap individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan berbagai sikap dan keyakinan. Kemudian, masyarakat umumnya mengadopsi hukuman formal yang mencerminkan standar etika atau norma sosial yang berlaku. Kemudian yaitu menjelaskan tentang etika bisnis dan manajerial. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perilaku etis atau tidak etis oleh karyawan dalam konteks pekerjaannya. Etika manajerial adalah standar yang mempengaruhi perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Ini adalah seperangkap prinsip dan aturan yang dipilih oleh manajemen tingkat atas yang menjelaskan apa yang benar dan salah dalam suatu organisasi. Kategori dalam etika manajerial itu ada 3. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kategori ini mencakup hal-hal seperti perekrutan dan pemberhentian, upah dan kondisi kerja, serta privasi dan rasa hormat. Yang kedua, yaitu perilaku terhadap organisasi. Masalah etika juga muncul dari perilaku karyawan terhadap pemberi kerja, terutama di bidang-bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Yang ketiga, yaitu perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Ekonomi juga berperan dalam hubungan bisnis dan karyawannya dengan apa yang disebut agen kepentingan utama, terutama pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat pekerja. Kemudian ada yaitu menilai perilaku etis. Yang pertama itu mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua, analisis fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Yang ketiga, membuat penampilan etis berdasarkan benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang dinilai. Dan norma-norma etis yaitu ada 4. Yang pertama, kegunaan. Yang kedua, hak. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, kepedulian. Keputusan umum yang tidak etis. Yang pertama, karyawan dari dealer mobil ingin menjual sebuah mobil dengan harga sesuai daftar harga pada pelanggan. Yang kedua, karyawan perusahaan komputer yang dibayarkan sesuai komisi akan menjual lebih mahal pada pelanggan. Yang ketiga, manajer mempekerjakan teman walaupun bukan pelamar yang baik. Kemudian ada efek keputusan yang tidak etis. Yang pertama, pelanggan dapat membeli produk yang dihasilkan perusahaan di masa yat. Yang kedua, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru. Yang ketiga, perusahaan tidak mungkin memperoleh dana di masa yat. Yang keempat, perusahaan mendapatkan hukuman dari pemerintah. Kemudian yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep tentang upaya suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya kepada kelompok dan individu di lingkungannya. Kelompok dan individu ini disebut pemangku kepentingan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi dan oleh karena itu memiliki andil dalam kinerjanya. Kemudian yaitu membahas tentang 4 pendekatan tanggung jawab sosial. Yang pertama, sikap obstruktif. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggan yang dilakukan. Yang kedua, yaitu ada sikap defensif.
Ini yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, yaitu ada sikap akomodatif. Sikap akomodatif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu sikap proaktif. Sikap proaktif ini yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosial. Kemudian yaitu ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab terhadap pelanggan itu tanggung jawab pada produksi. Pastikan keselamatan pelanggan, berikan peringatan label pada kemasan. Kemudian itu ada tanggung jawab saat penjualan. Tanggung jawab saat penjualan ini yaitu mencegah penjualan yang terlalu agresif, mencegah iklan yang menipu pelanggan. Kemudian ada gunakan survei kepuasan pelanggan. Kemudian yaitu mengelola program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategis. Komite manajer puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Seorang eksekutif harus bertanggung jawab atas agenda-agenda perusahaan. Organisasi harus sesekali melakukan audit sosial, analisis sistematis tentang keberhasilannya dalam menggunakan dana yang dialokasikan untuk tujuan tanggung jawab sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.